Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyanidah Hamida dan selamat datang di videoku. Hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang menarik dan tentunya dapat menambah wawasan kita juga ya. Kali ini saya tidak sendiri lagi dan saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Kang Firdaus Abdul Gofar. Tema kali ini kami akan membahas mengenai penilaian surat berharga, saham, obligasi, dan pasar modal. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, surat berharga merupakan surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Sedangkan menurut Profesor Sukardono, surat berharga adalah surat-surat yang senilai dengan perikatan dasarnya. Dengan kata lain, nilai dari surat berharga adalah sama dengan nilai dari perikatan dasarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa surat berharga merupakan sebuah dokumen yang berkaitan dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya yang memiliki nilai dan dilindungi serta diakui oleh negara. Nah, berikut ini ada fungsi dari surat berharga, yaitu 1. Sebagai alat pembayaran. Surat berharga mempunyai fungsi sebagai alat tukar sehingga berfungsi seperti uang tunai. Yang kedua, sebagai alat bukti perikatan dasar. Surat berharga dapat membuktikan adanya perikatan dasar yang menyebabkan diterbitkannya surat tersebut. Hal ini disebabkan karena bentuk dari surat berharga itu sendiri yang menunjukkan adanya perikatan dasar. Nah, contohnya adalah surat saham. Dari surat saham tersebut dapat menunjukkan perikatan dasarnya berupa perjanjian penyertaan modal untuk membentuk suatu perseroan terbatas. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengalihkan hak. Surat berharga dapat berfungsi untuk memindahkan hak tagih yang ada di dalamnya. Sebagai contohnya, surat cek yang dipindah tangankan dari satu orang ke orang lain, maka hak tagih yang ada pada cek tersebut berpindah atau beralih dari pemegang yang satu ke pemegang yang lainnya. Dan yang keempat, sebagai alat atau sarana berinvestasi. Sebagai sarana berinvestasi, maka surat berharga dapat berfungsi sebagai alat untuk berinvestasi bagi pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, surat berharga terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada wesel, giro, obligasi, sertifikat dana, surat cek, saham, sertifikat Bank Indonesia, dan sertifikat saham. Nah, pada pembahasan kali ini, kami hanya akan membahas mengenai saham dan obligasi. Nah, saham merupakan surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atau dividen perusahaan yang bersangkutan. Saham menunjukkan bahwa pemilik saham tersebut merupakan pemilik sebagian dari perusahaan terbatas tersebut juga. Dengan demikian, kalau seorang investor membeli saham, maka ia akan menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut. Nilai suatu saham dapat dipandang dalam 4 konsep, yaitu yang pertama ada nilai nominal, yaitu nilai per lembar saham yang berkaitan dengan kepentingan akuntansi dan hukum. Nilai nominal tidak mengukur nilai real suatu saham, tetapi hanya digunakan untuk menentukan besarnya modal di sektor penuh dalam neraca, yakni nilai nominal saham dikalikan jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada nilai buku per lembar saham, yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Nilai buku ini menunjukkan nilai aktiva bersih per lembar saham yang dimiliki oleh pemegangnya. Yang ketiga ada nilai pasar, yaitu nilai saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham di bursa saham, yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Nilai buku ini menunjukkan nilai aktiva bersih per lembar saham yang dimiliki oleh pemegangnya. Yang ketiga ada nilai pasar, yaitu nilai saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham di bursa saham. Dan yang keempat ada nilai fundamental, yaitu nilai yang digunakan untuk menentukan harga wajar suatu saham agar harga tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya, sehingga nilai saham tidak terlalu mahal. Nah, terdapat dua sumber pendapatan saham, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham apabila harga jual saham melebihi harga belinya.
Sedangkan capital loss yaitu kerugian akibat harga beli saham lebih tinggi dibanding harga saham ketika dijual. Nah, dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. Dividen juga merupakan laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak atau laba yang ditahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai berbagai aktivitas perusahaan seperti ekspansi penelitian maupun inovasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai surat obligasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Firdaus. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang surat berharga obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat hutang jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi berisi janji dari pihak penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Jadi dapat dikatakan dalam transaksi obligasi dapat berakibat terjadinya hukum utang piutang. Dan selanjutnya manfaat obligasi bagi korporasi pelaku pasar maupun permodalan sebagai sumber pembiayaan ekspansi bisnis, serta bagi masyarakat sebagai instrumen investasi dengan pendapatan yang relatif tetap, dan bagi pemerintah untuk memperoleh dana untuk menutupi defisit pembayaran dalam fiskal atau APBN. Dan selanjutnya jenis-jenis obligasi dalam sisi jangka waktu. Ada surat utang jangka pendek, instrumen yang diperdagangkan di pasar uang, money market, dan tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar uang atau Bank Indonesia. Serta ada surat utang jangka menengah dan panjang, instrumen pasar modal, dan tunduk pada ketentuan hukum dan dikeluarkan oleh otoritas pasar modal. Dan selanjutnya jenis-jenis obligasi sisi emiten. Obligasi yang diterbitkan pemerintah dan obligasi yang diterbitkan perusahaan swasta atau BUMN. Dan selanjutnya ada pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan antara penawar dan permintaan dana jangka panjang dalam bentuk efek. Dan selanjutnya juga ada manfaat pasar modal. Wahana pengalokasian dana secara efisien, sarana alternatif dalam berinvestasi, mendorong perusahaan menerapkan manajemen dan profesional, meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, memungkinkan investor memiliki perusahaan yang sehat, dan memperoleh dana jangka panjang dengan melakukan atau mengeluarkan obligasi. Nah, teman-teman, itu dia sedikit penjelasan dari kami pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkarya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.